Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya rek, ku rekam layar dan mohon maaf kalau aku buang-buang memori. Nanti hapusen. Si presentasi wis mari. Sebenarnya aku pingin jelasin tadi sih pas di sekolah, tapi kesalahanku aku lupa kan, nggak ada yang ngingetin sisan. Soalnya aku sendiri kalau udah fokus satu itu jujur aku hal-hal kecil aku lupa kadang, makanya harus diingetin. Oke, tapi gak apa lah, oke. Terus untuk pembagian tugas, siapa yang maju, misal ada yang pembuka, ada yang bagian ini itu belum kutentuin sih. Soalnya sebenarnya sing ku jelasin di grup ini dikit, tapi kalau pengen lebih panjang ya bisa sih. Jadi nanti tak fokusin kayak misal aku pembuka sampai lampiran. Jadi aku mengorek-ngorek 2 poin itu. Tapi yo guys, kok tambah kepanjangan gak sih rek? Oke, lanjut. Ini ku jelasin ulang sih rek. Soalnya ben sama-sama paham gitu loh, sekelompok ben paham materi ini, apa yang disampaikan. Ben saat ditanyain salah satu dari kita itu paham. Oh, ini sebenarnya gini. Soalnya Bu Ani ya orangnya harus jelas gitu. Keren sih Bu Ani. Oke. Untuk pembukaan nanti aku sih harusnya, soalnya aku ketua kampret. Pembukaan nanti menyampaikan kembali kayak pengertian, terus jenis-jenis surat lamaran, terus kalau penulisan surat menyurat itu harus dicermati dengan baik dan sungguh-sungguh tentu ya, karena secara etika dan estetika itu harus seimbang, harus sama. Soalnya kita mau melamar suatu pekerjaan, oke lah, tau lah. Terus yang awal itu pasti bahas komponen sistematika surat lamaran pekerjaan, kayak tempat kayak tempat dan tanggal pembuatan surat. Seperti ku jelasin kemarin, kalau tempat dan tanggal Surabaya itu harus besar, terus bulan itu nggak boleh pakai ini nomor angka, nggak boleh. Terus pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan. Nah ini kan di pojok kanan ya, ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir. Jadi nggak ada titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Oke, lanjut. Terus perihal ini sebenarnya nanti ku rubah sih, ku kasih tinta merah, soalnya ku salah perihal hal. Tapi kalau di buku paket ya rek, halaman 16 lampiran hal itu bener. Tapi aku pernah ngorek-ngorek dek informasi kayak dek Google, hal itu kurang loh. Sing bener itu lampiran sebenarnya. Jadi lampiran. Jadi nanti hal ini bakal ku rubah
ke lam. Jadi kayak disingkat kan. Kata lampiran gak boleh disingkat toh. Terus tidak ada lampiran itu sebenarnya harus ada lampiran. Kepada yang terhormat manajer HRD PT Maju Mundur Sukses. Itu kepada, kata kepada itu bakalan ku revisi, ku kasih tinta merah. Soalnya kayak kemarin ku jelasin, kata kepada itu gak dibolehin dek surat lamaran, gak boleh menggunakan. Soalnya bukan kata penghubung atau konjungsi. Terus PT titik itu gak boleh pakai titik. Jadi lanjut, PT Maju Mundur Sukses. Jalan, aduh bentar, Jalan Tunjungan 21 gak boleh disingkat. Jalan, JL, yang seharusnya ditulis jalan. Terus apa lagi? Ini dikasih spasi. Dulu saat aku sekretaris di eskul itu pernah aku gabung dimarahin, Rek. Terus harus dikasih jarak. Terus ada tulisan dengan hormat koma, harus pakai koma. Sesuai dengan iklan lowongan kerja pada Sistonomi Mas Idea itu termasuk isi itu termasuk isi itu ada 3 kelompok. Nanti ku jelasin sih dalam ketikan. Benar, aku belum prepare soalnya tadi sore aku tidur. Terus apa lagi ya? Iki PT gak boleh pakai titik. Terus penggunaan huruf kapital dalam data diri gak boleh kapital. Jadi dalam kalimat data diri tersebut termasuk kalimat yang belum selesai gitu loh. Ini ada yang misrek, astagfirullah. Ini tempat ini sebenarnya ada titik. Oke, sorry, nanti tak revisi. Terus penjelasannya ya tidak boleh menggunakan huruf kapital yang seharusnya menggunakan huruf-huruf yang kecil. Di kecil KB. Aduh, bentar. Terus titik 2 kenapa dimerahin? Soalnya tidak estetik. Harus sejajar, harus lurus. Terus lanjut, biar gak lama-lama video, kasihan Pak. CV ini udah bener sih. Fotokopi itu sebenarnya kalau bahasa Inggris yaitu pokoknya harus miring, cetak miring. Tapi kalau di surat lamaran itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, boleh sebenarnya, boleh. Cuman kalau ku baca ya, like Google, like gini, fotokopi PY itu nggak boleh, harus pakai KP, fotokopi. Tidak diperkenankan pokoknya. Terus ini kalimat dengan sebenarnya itu kalimat yang tidak perlu dicantumkan sebenarnya dalam surat lamaran. Jadi cukup bilang ini sih, cukup demikian surat lamaran kerja saya buat dan terima kasih ya, bla 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 gitu. Terus apa lagi ya? Terus iki hormat saya, tanda tangan udah. Sebentar.
Terus slide kedua. Slide kedua. Slide kedua itu contoh kedua dari surat lamaran kerja. Surat yang diperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi kita kan tadi wes bahas kesalahan-kesalahan boy. Nah, ini pembetulan nih, kayak misal perihal udah jelas, kak disingkat lampiran, udah ada tulisan tulisan lampiran. Terus yang terhormat tadi gak pakai kepada. Terus apa lagi lah, ini udah rapi. Ini dek word rapi rek sebenarnya, tapi nggak tahu ya di sini kok welek. DAP gak jelas. Terus ini harus kecil-kecil. Terus apa lagi ya, isi sebentar. Nah, ini termasuk alinea pembuka. Alinea pembuka itu bisa dibaca di halaman 17. Itu udah jelas kok. Pengertian itu enak buat bahan kita presentasi besok. Terus identitas ini termasuk isi. Identitas termasuk isi. Nah, ini maksud dan tujuan, bahwa menyatakan lampiran itu tujuannya buat apa. Nah, ini fotokopi harus gak boleh pakai fotokopi PY. Oke, lanjut. Demikian surat lamaran kerja atas perhatian Bapak Ibu. Kalau tadi kan masih pakai kata penghamburan kata. Terus oke, udah ya. Nah, ini yang tertulis. Untuk yang tertulis ini termasuk contoh surat yang ketiga. Jadi nanti pas jelasin, contoh surat ketiga adalah contoh surat yang dibuat dengan tulisan tangan. Nah, nanti yang bagian ini Mbok nggak tahu siapa, kayak jelasin sekedar informasi. Kalau membuat surat lamaran pekerjaan itu aku baca-baca lebih baik menggunakan tulisan tangan. Alasannya kenapa? Soalnya karena menambah nilai lebih gitu loh. Menambah nilai lebih dalam arti bisa buat mempertimbangkan keseriusan dalam lamaran pekerjaan. Tapi tulisanku elek. Tulisanku gak serapi kayak kalian. Terus nanti bagian ini masa tak buat satu orang ayo. Udah cukup sih sebenarnya. Nanti jelasin ulang kayak dikit-dikit lah, tipis-tipis. Kayak misal ini isi gini. Ya apa menurut kalian? Bebas sih. Terus hormat saya, tanda tangan itu pakai nama aku rek. Kamu dari itu tok. Kalian sih ada pendapat itu ya langsung bilang aja, jangan tim dek grup. Soalnya bentang marindang wis loh tugasnya, kesel aku. Soalnya tugas lain belum dikerjain tuh. Udah, oke. Untuk penjelasan nih
buku paket halaman 16-17 itu kelihatan rek, jelas kok. Aku wis baca. Ada penutup, salah penutup itu ya dijelasin. Kalau tanda tangan dan nama terang itu harus gini gitu, itu harus dijelasin kok. Oke, kelompok 3 sebenarnya mudah nggak sih rek, kayak gak ruwet bener. Soalnya cuman nganalisis bener atau salah ya. Tapi salah itu harus kita menyalahkan ya juga harus ada alasan toh, kayak alasan kuat kayak gini ya bilang aja udah jelas di buku paket halaman 16-17 udah titik. Oke, terima kasih.